Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah template web sederhana menggunakan CockIgniter. Pada pembuatan template web sederhana menggunakan CockIgniter ini harus diperhatikan beberapa file-file ya tentu teman-teman. Nah, tampilannya itu nanti akan kurang lebih seperti ini. Jadi sederhana, simpel saja ya untuk pertemuan kali ini. Jadi nanti kita akan membuat sebuah header, file header, kemudian file index di sini di halaman indeksnya nanti. Kemudian nanti kita juga akan membuat sebuah footer. Nah, di file index atau file home ya. Jadi nanti kalau misalnya kita klik di home ini, yang akan tampil adalah halaman utamanya atau halaman depan. Kemudian nanti juga kita akan membuat sebuah bot ya atau halaman tentang kita ya, seperti itu ya. Nanti diisi seperti ini ya teman-teman. Nanti di halaman bot nanti ada nama, alamat, tempat lahir, kemudian mungkin olahraga favorit yang teman-teman diisi seperti itu. Pembuatan home dan about pada web sederhana ini tentunya memerlukan beberapa file ya. Ada sebenarnya tiga pekerjaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama membuat controller web.php. Kemudian setelah membuat controller web.php, selanjutnya membuat file view. Nah, di file view ini ada 4 file view yang harus dibuat. File header. Nah, file header.php ini untuk tampilan headernya ya teman-teman. Kemudian file index.php ini untuk indexnya atau di home-nya, nanti kita akan simpan di sini. Kemudian ada juga view atau view footer ya. View footer ini nanti kita akan menambahkan untuk footernya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat sebuah about.php. Setelah kita membuat sebuah file view, keempat file view ini, jadi untuk mempercantik tampilan mungkin teman-teman ya, tampilannya akan kita percantik menggunakan ya file CSS. Kemudian nanti juga kita harus menyimpan dengan baik ya teman-teman. Di penyimpanan direktori di pustaka booking, kemudian /asset di folder asset /css. Kemudian di folder CSS ini teman-teman harus buatkan nama filenya stylebuku.css seperti itu. Baik, kita langsung saja teman-teman, kita masuk kita buka di pustaka booking untuk di Visual Code. Yang pertama kita harus membuka ya tentunya teman-teman, untuk file pustaka bookingnya teman-teman di CockIgniter-nya silahkan dibuka. Kemudian langkah yang pertama, kalau misalnya kita perhatikan tadi, kita harus membuat yaitu sebuah controller ya. Teman-teman harus cari dulu di sini controller. Ada controllernya, kita coba buat di kanan new file, kemudian web.php seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman silahkan tekan tombol enter. Nah, pada controller ini ya, untuk mempercepat ya teman-teman, pada tutorial ini saya sudah buatkan yaitu untuk web.php. Saya coba copy paste di sini saja. Nah, di file controller web.php ini tentunya kita sudah harus ya menggunakan controller, dimana controllernya web ya. Ini web ini teman-teman harus sama penulisannya dan diawali dengan huruf besar untuk setiap controller. Di sini web.php, kemudian di sini pun nama kelasnya ini web extend controller. Kemudian kita juga menggunakan construct ya, kemudian parent. Nah, ini fungsinya ini pemanggilan pertama mungkin ya. Jadi nanti yang akan diakses pada pemanggilan pertama itu objek ini ya, objek controller ini. Kemudian setelah selesai kita juga harus membuat sebuah function index ya, public function index, dimana ini kita akan memanggil sebuah halaman depan dengan variabel judul. Kemudian kita akan meload atau kita akan menampilkan. Jadi konsepnya itu di indeks ini. Nah, nanti di indeks ini yang akan tampil itu header, kemudian ada indeks, ada footer. Nah, pada index.php tadi ya teman-teman. Kemudian nanti juga kita akan membuat sebuah
sebuah about ya, file about atau untuk halaman about ya. Di sini pun kita harus memanggil atau meloadnya ke file view. Nah, karena semua tampilan itu kalau dalam sebuah MVC ya, semuanya itu ada di view ya. Nah, ini pun sama ya tentunya teman-teman, di file header, kemudian about, kemudian footer. Nah, kalau di halaman depan atau di halaman home, ini ada header, ada index ya. Index ini berarti isinya ya, yang tadi ya, yang nanti kita akan coba buat. Kemudian kalau di halaman about, tentunya file about-nya yang akan, atau file view about-nya yang akan kita panggil di dalam control web.php. Nah, kemudian selanjutnya kita coba, selanjutnya kita akan membuat sebuah file header.php, index.php, footer.php, kemudian about.php. Nah, kita coba di sini. Kita coba buat terlebih dahulu di view ya teman-teman, jangan sampai salah folder. Kita cari foldernya folder view. Nah, kita coba buat folder view, klik kanan, kemudian new file. Yang pertama tadi kita akan buat sebuah, jangan sampai salah juga untuk pemanggilan atau pembuatannya ya. Pembuatannya itu header.php, view header.php. Kemudian yang selanjutnya kita coba klik kanan, kemudian kita buatkan juga untuk index ya, index, view index ya teman-teman, tambahkan index.php seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan di view-nya itu, kita coba tambahkan file footer ya teman-teman, footer, view footer.php. Kemudian yang selanjutnya kita coba klik kanan, new file, kita tambahkan view about.php seperti ini. Kalau sudah 4 file view ini kita buat, kita akan mengisi satu persatu ya teman-teman. Ya tentunya untuk bagian depan ya kita harus menambahkan sebuah view header ya. Nah, view header pun ini sudah saya siapkan teman-teman. Ini nanti saya coba jelaskan saja. Nah, di view header ini ya tentunya ini adalah paling atas mungkin ya, kalau kita bilang view header berarti dia tampilan paling atas. Di sini yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, ini ada yang namanya style sheet, tipenya ini teks atau CSS. Ini kita sudah menggunakan base URL ya teman-teman. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah menggunakan base URL agar mempermudah kita dalam pemanggilan ya, tentu seperti itu. Nanti ini akan dipanggil dari folder asset, folder CSS, kemudian file yang panggil yaitu style buku.css. Yang tadi poin ketiga mungkin ya teman-teman yang akan kita buat. Kemudian di sini ini tentunya kita membuat sebuah tampilan seperti ini ya, tampilan untuk mempercantik. Kemudian di sini ada rental buku.net. Kemudian yang harus diperhatikan di sini ada untuk listnya ya teman-teman. Untuk list yang dipanggil pada header.php ini, nah yang dipanggil yang pertama itu index.php. Nah, index.php ini ya tadi halaman indeks yang tadi ya, halaman index.php yang nanti kita akan coba buat. Kemudian slash controllernya ya, jadi kita panggil controllernya juga, kontrolnya web. Kemudian ini untuk home. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya, ini kita akan buat yaitu untuk pemanggilan ya, pemanggilan base URL index.php, kemudian web ini controller, kemudian about. Nah, about ini untuk view about tadi ya teman-teman, nanti kita akan coba panggil seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai file header kita isi, selanjutnya kita coba file index. Nah, file index ini yaitu isi mungkin ya, isi dari halaman
utamanya ya, seperti itu. Pada saat web.php ini atau kontrol web.php dijalankan. Saya pun sudah menyiapkan untuk indeksnya. Ini lumayan banyak ya teman-teman, kalau diketik ya lumayan ini juga ya, lama juga. Saya sudah siapkan di file view index.php. Nah, untuk yang di sini sebenarnya kita coba section ya, kita coba bagi. Yang pertama ada kita panggil untuk judul. Nah, judul ini, file judul ini yang tadi di controller kalau kita perhatikan. Nah, di controller untuk indeks di sini ada yang namanya judul ya. Nah, tentunya ini yang dipanggil. Kemudian yang selanjutnya ini tinggal ini saja ya teman-teman, di elegant justify, kita tinggal mengetikkan saja. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita juga membuat ya kalimat atau ini ya, penjelasan tentang model, kemudian view dan controller seperti ini. Ini di file view index.php. Setelah file view index.php kita buat, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah view footer. Nah, view footer ini untuk tentunya bagian paling bawah ya, footer ya, bagian paling bawah. Saya pun sudah coba siapkan di sini. Ada, nah kita coba paste di sini. Nah, pada view footer atau file view footer.php ini sebenarnya penambahannya hanya ya ini saja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, di sini kan ada untuk http rentalbuku.com ya, seperti ini untuk hyperlink ya. Kalau misalnya teman-teman punya website rental buku atau teman-teman punya sebuah website pribadi, silahkan tambahkan di footer itu sendiri. Kemudian di sini saya coba tambahkan ya teman-teman, saya coba tambahkan untuk, nah ini saya coba tambahkan untuk link YouTube ya, link YouTube-nya saya coba tambahkan untuk link YouTube channel Si Sharing Ilmu. Ya teman-teman, untuk cara menambahkannya ini ya teman-teman tinggal di copy paste aja ya dari channel YouTube teman-teman, nanti copy kemudian tambahkan di sini. Ya, nanti akan tampil pada saat dijalankan ya. Nanti kita akan meng-hyperlink seperti itu. Setelah selesai, kemudian kita akan membuat sebuah view about. View about berarti kita coba buat. Nah, kita akan tambahkan ya teman-teman. Di sini saya sudah membuatkan untuk view about-nya. Saya coba tambahkan seperti ini. Nah, di view about ini juga ya tentunya teman-teman kalau misalkan di pemanggilan pertama pasti ini halaman yang pertama itu judul. Nah, judulnya akan dipanggil kembali. Kemudian nanti akan membuat sebuah nama, kemudian di sini ada nama depannya kita isi ya teman-teman. Kemudian ada alamatnya, teman-teman juga silakan nanti diisi atau disesuaikan. Kemudian di sini ada tempat lahir. Kemudian di sini ada olahraga favorit ya, teman-teman ya. Diisi saja sesuai dengan data teman-teman sendiri. View about kita sudah tambahkan. Kemudian yang selanjutnya untuk mempercantik mungkin ya teman-teman, untuk mempercantik tampilan ya tadi ya, kita untuk mempercantik tampilan kita membuat file CSS ya, yang disimpan ke dalam direktori pustaka booking. Kemudian di folder aset, di folder CSS kita buat style buku.css seperti itu. Kita coba buat teman-teman mungkin kita coba ke direktorinya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa buat di sini. Nah, kita coba buka, kemudian kita coba buat htdoc, kemudian kita coba buka aplikasi di sini. Kemudian tadi kita menambahkan folder aset double S ya teman-teman. Hati-hati jangan sampai salah, nanti pemanggilannya pun akan salah kalau misalnya aset double S. Nah, kemudian kalau sudah double aset double S ya, kemudian yang selanjutnya kita buat folder CSS. Nah, kalau sudah kita coba buka di sini ya teman-teman. Tampil di aplikasi. Nah, kemudian di sini ada aset ya teman-teman, aset, kemudian CSS. Kemudian kita klik kanan.
kemudian kita new file ya teman-teman. Style buku ya, style buku titik CSS seperti ini ya teman-teman. Nah ini ya, jadi style buku titik CSS. Kita coba sudah sesuai ya, style buku titik CSS. Style buku titik CSS sudah berada di pustaka booking, kemudian di aset, kemudian di CSS. Di sini style buku titik CSS sudah ada. Yang selanjutnya kita akan coba tambahkan di sini teman-teman, untuk file CSS-nya sudah saya siapkan juga. Sini saya coba tambahkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba Ctrl S. Nah, selanjutnya kita coba jalankan mungkin teman-teman, kita coba jalankan di dalam browser ya. Di dalam browser kita coba panggil. Nah, ini pertemuan sebelumnya teman-teman, di kontrol mata kuliah. Kita coba panggil web ya, seperti ini teman-teman. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Kalau misalkan sudah sesuai semuanya, maka dia akan tampil ya sesuai dengan pemanggilannya ya. Nah, ini untuk halaman home, kemudian ini about. Nah, halaman about-nya ini ya tadi yang kita tambahkan ya untuk halaman kita. Kemudian di sini ada untuk rental buku ya, mungkin ini untuk hyperlink ya. Kemudian ini saya tambahkan untuk channel YouTube mungkin ya teman-teman. Nanti kalau diklik maka dia akan berpindah ke channel YouTube atau link yang dituju seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe ya teman-teman, silahkan subscribe di tombol subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan videonya. Kemudian mungkin teman-teman kita coba ini ya, kita akan mereview beberapa latihan web programming di pertemuan selanjutnya. Kita akan ketemu, mungkin nanti kita akan coba bahas ya di video selanjutnya. Kita akan coba menambahkan mungkin ya di sini, nanti kita akan mencoba menambahkan untuk pom validasi mungkin ya teman-teman. Misalkan diisinya misalkan tidak sesuai atau batasnya berapa ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba membuat pom validasi ya di pom mata kuliah ini. Jadi ada validasinya, ada maksimalnya, misalkan kode mata kuliah di inputnya berapa, kemudian nama mata kuliah berapa, kemudian nanti di submit kalau misalnya tidak sesuai, itu nanti akan seperti apa. Baik teman-teman, kita coba ya, see you next time di next video ya teman-teman. See you next video teman-teman, mudah-mudahan pada tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like, dan komentar. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lainnya. Dan untuk filenya juga sudah saya siapkan di link deskripsi. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.